الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من المحدثات ومن النار. Salam kenal bapak saya pertama dan utama. Setelah kita memuji serta mengadakan syukur kepada Allah, Sultan baru lewat ke sini. Ternyata ada ma'had bagus ya, masya Allah. Al-Fursan. Udah lama ya. Masjidnya Al-Fursan, sekolahnya Al-Fursan. Ya, semoga jamaah selalu berkahi dan sekolahnya juga selalu dibimbing dan dan maju, dan juga demikian santriwatinya selalu dibimbing oleh Allah, asatidzah juga semuanya dan jamaah. Amin, Allahumma amin. Sultan ini 8 bulan baru saya. Sultan Hasanuddin. Nanti kalau ketemu boleh dipanggil Sultan, boleh dipanggil Hasan, boleh dipanggil Udin. Nah, Sultan tinggal di Kelapa Muda, agak kampung di dalam itu. Beberapa kawan-kawan sudah tahu. Mungkin sekaligus sebagai wadah untuk berjumpa di sini, senang rasanya kita diperjumpakan oleh Allah di atas al-ukhuwah, persaudaraan, dan yang lebih besar dari itu persaudaraan di atas sunnah. Dan ini yang tidak ada nilainya. Saya dan juga bapak saya, kawan-kawan yang hadir di sini, saya rasa kita tidak disatukan oleh suku, tidak disatukan oleh ras, atau tidak disatukan oleh warna kulit, tetapi kita disatukan oleh Al-Quran dan Sunnah yang menjadi manhaj dan menjadi asas dari kehidupan kita. Dan itu yang membahagiakan sekali. Ya, semoga perjumpaan ini membawa keberkahan. Pembahasan kita bapak saya di malam hari ini berbicara tentang dua sisi dari akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai sesosok orang atau sesosok yang sangat bisa menjaga emosi dan jauh dari rasa balas dendam dan yang lainnya. Kemudian yang kedua juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini nanti kita akan melihat di balik lembutnya baginda itu, tetapi juga tidak hilang tegasnya dari batasan-batasan agama. Sultan mungkin akan membawakan beberapa hadis yang mendukung bahasan kita ini. Hadis yang pertama, haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani. Haddatsana Abdan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Hadis ini dibawa oleh Hisham bin Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala dari Sayyidatina Aisyah, dari ibunda radhiyallahu ta'ala anha qala, beliau berkata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qat. Tidak pernah memukul Rasulullah itu dengan tangannya sesuatu pun sama sekali. Nanti kita akan didukung oleh riwayat-riwayat lain. Tidak pernah membalas dendam. Kita melihat lapangnya hati, tentram dan damainya jiwa.
di saat ada waktu dan ada kesempatan untuk membalas, tetapi beliau memilih untuk tidak membalas. Nanti kita sebutkan itu. Tapi kita awali dulu dengan riwayat berikut. Disebutkan bahwa ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu. Tidak pernah mukul Rasulullah itu dengan tangannya sesuatu pun sama sekali tidak pernah. Nah, sesuatu ini perlu kita klasifikasi. Sesuatu di sini kata para ulama adamiyah. Adamiyah itu manusia dan keturunannya. Kalau kita mau lebih spesifik, Rasulullah tidak pernah mukul manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti terkecualikan dari hewan. Seperti misalkan apa? Daraba markuba. Beliau memukul tunggangannya, dan itu mesti ya, namanya orang naik tunggangan yang pasti untuk apa? Pasti ngentak supaya tunggangannya itu lari. Dan juga riwayat beliau pernah memukul tunggangannya Jabir karena lama mau bergerak, dihentak sama Nabi, tunggangannya lari. Tetapi yang kita maksud di sini memukul dalam arti membalas, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa ini penting sekali. Sultan juga melihat bahasa ini selalu menjadi ini favorit Sultan ini hadis ini. Karena di dalam kita bersosial, dalam kita menjalani kehidupan di realitas itu kan kadang gangguan-gangguan itu kadang nggak hanya lahir dari beberapa orang, itu lahir dari banyak orang. Apalagi bagi kita yang mungkin yang berpegang teguh dengan sunnah ini gitu. Kita diganggu oleh tetangga, kita diganggu oleh bahkan mungkin kerabat, bahkan mungkin keluarga, yang mungkin kadang-kadang kita sudah menemukan jawaban untuk membalas. Tetapi ternyata hadis ini mengajarkan kita untuk bagaimana untuk selalu memilih mundur dari apa? Dari rasa ingin membalas. Dari rasa ingin membalas saat kita bisa untuk melakukan pembalasan, dan inilah agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lapang hati ini Bapak, itu kita lebih butuhkan dari sekedar takaran fisik. Maka ketika Allah berfirman alam nashrah laka sadrak, dan itu mukjizat. Bukankah kami itu telah melapangkan hatimu ya Muhammad? Jadi ceritanya riwayat ini bapak saya baginda itu ketika Isra Mi'raj selesai beliau dari tugas perkara langit dan bumi, akhirnya beliau datang menghadap kepada Allah. Beliau minta sesuatu yang sebetulnya permintaan itu tidak ingin beliau utarakan, tetapi tetap beliau utarakan. Sampai di hadapan Allah beliau bertanya, ya Allah, ya Rabbi, untuk nabi-nabi sebelumnya itu engkau telah memberikan keistimewaan khusus kepada mereka. Nabi Daud, engkau tundukkan angin untuk Nabi Daud. Nabi Sulaiman, engkau tundukkan apa? Iblis, bahkan bisa apa? Itu mindahin kursi Bilqis itu dalam sekejap mata itu apa? Bisa. Nabi Musa, engkau berikan tongkat untuk bisa membelah laut. Nabi Isa, engkau berikan dia sebuah mukjizat, bisa menghidupkan yang apa? Yang mati. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang engkau khususkan untuk? Nah itulah kenapa turun ayat itu. Yang mungkin bukan tidak sadar ya, tapi Rasulullah SAW ingin apa? Ingin mendapatkan kekhususan yang mungkin itu pernah didapatkan sama nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim diangkat jadi khalil, diangkat jadi kekasih. Lalu Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Panjang itu kisahnya dari semenjak dibelek dadanya itu, dan itu juga bukan kisah yang sederhana. Ketika Rasulullah dibelah dadanya, karena memang dakwah yang akan beliau alami ini tidak bahkan seberat Nabi Musa. Nabi Musa kan fair bapak saya, fisik ketemu fisik. Bahkan Nabi Musa itu kan fisiknya kuatnya luar biasa. Beliau itu sekali bogem orang, itu orang langsung apa? Tumbang gitu.
apa? Kelapangan hati. Yang ini justru lebih kita butuhkan dari sekedar kekalnya apa? Fisik dan tongkat yang lebih kuat untuk membelah lautan. Yaitu hati yang kuat, mental yang kuat. Dan itu kita lebih butuhkan. Apalagi mungkin yang ibu di belakang. Yang baru mencoba menutup aurat, pakai cadaran, bisa begitu. Udah diomongin sama ibu-ibu komplek ya kan? Sambil beli sayur gitu kan? Udah beda aja tuh bajunya gitu kan? Itu orang kalau nggak kuat itu Pak saya, itu bisa mundur itu. Bahkan banyak orang mundur dari prinsipnya itu karena ingin apa namanya? Ingin melebur dengan apa? Dengan banyak orang. Karena saking nggak kuatnya Pak saya. Saking nggak kuat. Dan Rasulullah SAW diberikan ini. Kalau kita telusuri jejak-jejak itu banyak sekali kisah-kisah. Dan banyak sekali kisah-kisah untuk itu. Bayangkan kalau saya dapat kisah itu awal-awal beliau dakwah itu kan berat rasanya. Beliau dakwahnya sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun. Yusolli fi syi'ami Makkah. Karena saking beliau itu sembunyi-sembunyi, beliau harus memilih sholat di celah-celah bukit. Dulu itu bukan gak ada masjid Bapak saya. Ada masjid? Ada masjid. Ada. Dulu mereka itu beribadah, orang-orang musyrik itu, tetapi ibadah mereka itu beda dengan ibadahnya siapa? Rasulullah. Beliau itu sholat di itu ketika beliau turun ayat itu, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, kasih peringatan kepada keluarga dekatmu secara terang-terang. Ya, karena memang konsep dakwah itu harus mulai dari siapa dulu? Diri sendiri, keluarga, baru orang lain. Jangan kebalik. Jangan keras sama istri orang tapi lupa sama istri siapa? Sendiri. Nah, ini enggak bagus konsepnya. Nah, tapi memang demikian Bapak saya. Dakwah sama keluarga itu jauh lebih berat daripada keluarga sama siapa? Orang sultan bisa ngomong gini, kenapa Bapak enggak kenal sultan? Coba kalau dulu mungkin kelihatan, apalagi mungkin Sayyidina Rasulullah yang beliau dilihat kecil kemudian membesar, bagi Abu Lahab itu mungkin ini anak bocah gitu. Yang mungkin makan garamnya itu lebih banyak dari siapa? Dari saya. Itu berat itu Bapak saya. Yang bukan lagi tolak ukurnya itu kebenaran. Beliau awal-awal itu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Akhirnya beliau mendapatkan perintah, kemudian beliau pergi naik ke Bukit Sofa. Di atas Bukit Sofa beliau manggil itu, ya Al-Ghalib, wahai keturunan Ghalib. Dan semua dari keturunan Quraisy dipanggil oleh siapa? Rasulullah SAW. Itu baru awal kali ceramah itu Bapak saya. Tiba-tiba ketemu sama orang yang agresif. Semisal siapa? Abu Lahab. Setiap Nabi Muhammad ngomong, dia juga ikut ngomong. Ini misal sultan lagi ngomong, berdiri dia, bantah, berdiri, bantah, berdiri, bantah. Siap gak kira-kira Ustaz ceramah kayak gitu? Dan itu pertama kali Rasulullah SAW apa? Ceramah. Ya Muhammad, Ghalib sudah kumpul. Yang lainnya sudah kumpul. Mabik, ada apa dengan dirimu? Ma'enda, ada apa yang kau ingin sampaikan? Itu berulang kali Rasulullah coba Bapak saya. Bayangkan kalau posisi kita dengan yang baru pertama kali nyoba untuk jadi penceramah, tiba-tiba apa? Langsung ditentang di mana? Di depan. Enggak cukup sampai di situ. Beliau Rasulullah SAW keluar siang, keluar malam. Karena beliau ingin mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Enggak bisa, beliau undang paman-pamannya untuk makan. Itu Sultan baca kisah itu, bahwa itu kalau terjadi sama kita, kayaknya mental kita enggak akan kuat untuk menghadapi itu. Beliau undang jamaah amanah, beliau kumpulkan paman-pamannya. Kemudian faqaddama lahum ta'ama, kemudian Rasulullah menghidangkan makanan. Itu baru Rasulullah mengeluarkan makanan. Itu Abu Lahab itu begitu masuk Bapak saya. Apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, kita itu di rumah itu biasa kalau makan itu satu orang satu kambing. Ini masa kamu jamu kita ini cuma berapa? Satu kambing. Bayangin itu, antum lagi jamu keluarga, tiba-tiba ada paman ini ngomong, kerjaan aja bagus. Alah, masa cuma sekedar beli ini nggak bisa. Kira-kira Bapak apa reaksi Bapak?
Rasulullah SAW mendapati kasus-kasus seperti itu. Tapi apakah beliau berperang? Enggak. Beliau senyum, tenang, tentram, damai saja. Beliau itu ketika orang ngomong seperti itu, seolah seperti apa, beliau nggak dengar apa-apa. Udah tinggal apa? Disilang. Silahkan untuk silahkan makan, wahai paman-paman. Karena masalahnya beliau itu sudah berbagai macam upaya untuk mendakwahi keluarganya. Tapi dengan cara ini mentang, dengan cara itu mentang, dengan cara ini mentang. Bahkan mungkin kalau diundang makan aja siapa tahu apa bisa. Akhirnya begitu orang selesai makan dan tapi ya itulah ya orang-orang itu Abu Lahab dan kawan-kawannya ini begitu selesai justru makanannya kembali ke sisa. Memang pembenci itu biasanya begitu Bapak saya. Kalau dia dikasih dunia, dikasih makan itu apa aja cepat begitu. Memang begitu. Rata-rata watak pembenci itu seperti itu. Apalagi secara khusus pembenci dakwah. Oh kalau dikasih sembako senang dia, tapi kalau menerima kajian mau nggak? Ya seperti itulah watak-watak pembenci. Dan Abu Lahab seperti itu. Sampai apa? Tidak tertinggal sedikit dari makanan itu. Akhirnya dia rubah cara posisi duduknya, diangkat lututnya, kemudian dengan pongah dia mengatakan apa? Ya Muhammad, ini kita sudah selesai makan ini. Ma'inna. Kamu ada apa? Sesuatu lagi ngumpulin kita. Masalahnya dari kemarin, Nabi kita ini itu nggak pernah berhenti-henti untuk apa? Mengajak orang masuk Islam. Ini kayaknya Muhammad ini hanya mengajak kita lagi masuk apa? Masuk Islam. Ya benar. Akhirnya Rasulullah perbaiki cara duduk sila seperti seolah anak di depan ayahnya. Ini kan paman-pamannya masalahnya. Dengan suara atau nada lembut Rasulullah mengatakan apa? Sekiranya mungkin kemarin kalau engkau masuk Islam setiap hari, mungkin kamu malu mungkin ada orang dengan engkau mungkin malu. Sekarang engkau cukup masuk Islam di depanmu. Kamu diam, aku akan diam dan aku gak akan cerita ke orang. Kira-kira reaksi Abu Lahab gimana? Abu Lahab itu mendidik jawab saya. Mendidik. Sampai dia nanya begini Abu Lahab, ya Muhammad, kalau aku masuk Islam, bagianku apa dalam Islam itu? Jadi belum ada masuk Islam sudah nyari posisi. Jangan seperti watak-watak saya Abu Lahab. Namanya orang mengenal kebenaran itu dipelajari, ditelusuri, duduk untuk mempelajarinya bersimpuh. Bukan lalu nyari apa? Posisi. Karena siapapun yang memulai dengan sesuatu untuk mencari posisi, maka dia tidak akan pernah istiqamah. Dan Abu Lahab itu wataknya seperti itu. Dia nanya, memang kalau aku masuk Islam, aku bagaimana bagianku di Islam? Kata baginda Rasulullah SAW, bagianmu sama seperti yang lain. Kesetaraan. Akhirnya dia mengatakan apa? Celaka. Ini agama apa yang kamu bawa wahai Muhammad? Sehingga aku dengan orang-orang itu bisa sama. Antara Bilal dengan siapa? Saya kan tuannya, kok bisa sama antara saya dengan siapa? Bilal. Yang tadinya kan saya tokoh, masa saya nggak dapat posisi? Ya paling nggak ketua apa gitu kan? Itulah sebabnya. Dan yang paling menjengkelkan itu apa saya? Itu dalam satu riwayat itu dia nanya, diajak masuk Islam oleh saya Rasul. Kemudian dia mendidik, dia bilang apa? Kamu ini nggak di mana-mana. Kita lagi makan, selesai makan ajak masuk Islam. Ya sama seperti mungkin saking inginnya keluarga itu kenal apa sunnah. Sampai akhirnya apa semangat kita itu nggak boleh kendor dan itulah semangatnya Rasulullah. Akhirnya diuji ini kayak terakhir ini. Kalau sekarang kamu masih nanya Muhammad, kalau kamu sekarang masih tetap ngajak kita untuk masuk Islam, awas saja. Kebetulan waktu itu karena Rasul kan pengembala kambing. Kemudian di sisi beliau itu ada anak kambing. Apa kata Abu Lahab? La uminu bik. Aku tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad sampai anak kambing ini juga percaya kepada engkau itu siapa. Nah, itu kalau orang nggak mentalnya kuat kepada saya, don atau enggak? Wah itu sampai anak kambing bisa ngomong. Itu spontanitas Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Karena terlalu spontan, Abu Lahab itu juga mengatakan apa? Saya nggak akan beriman sampai anak kambing ini bisa ngomong. Sama mungkin seperti kita mungkin kan, saya nggak akan ikut sampai gagak itu bulunya apa? Atau sampai gagak bulu putih. Atau saya nggak akan beriman
lubang jarum. Seperti itulah Abu Lahab. Karena itu nggak mungkin hewan itu bisa ngomong. Dan subhanallah Bapak saya, Rasulullah SAW dia nanya sama anak kambing itu, ayuhal jadi, wahai anak kambing, man ana, aku ini siapa? Itu tiba-tiba kambing itu bisa ngomong. Apa kata kambing itu? Anta Rasulullah. Fa'atlaqa lisanahu yusni ala Rasulillah. Kemudian kambing itu tiba-tiba lancar lidahnya itu memuji siapa? Rasul. Bisa bayangin Abu Lahab seperti apa? Beriman gak dia? Dia bilang apa? Dia ambil anak kambing itu saya. Kemudian dia apa? Dia bilang, tabbalah, kami ini binasa anak kambing. Kamu ini enggak manusia, enggak hewan. Kamu ini sudah kena sama sihirnya siapa? Akhirnya dia ambil kaki kambing itu, dipatah kaki kambing itu, badannya disobek. Kemudian dia mengatakan apa? Tabbalah, binasa kamu karena kamu ikut sama siapa? Muhammad. Ternyata kambing itu masih bisa ngomong. Apa kata kambing itu? Kamu yang binasa. Turunlah surah Tabbat yada Abi Lahabin. Itu nanti bisa dibaca. Jadi maksud saya, di saat momentum itu, yang mungkin kita akan punya alasan untuk membogam siapa? Abu Lahab. Tapi tenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah yang tadi kita maksud apa tadi? Ma dharaba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biyadihi syai'an qat. Kalaupun pernah berduel sama siapa? Abu Lahab. Makanya kita katakan illa an yujahida fi sabilillah. Kecuali kalau dia berjihad. Ya kalau ini kan harus mukul kalau ini. Nah, kecuali atau dalam riwayat lain disebutkan illa an yadhriba fi sabilillah. Kecuali kalau boleh memukul di jalan Allah. Maka dari katalog ini kita bisa mengklasifikasi atau membedakan hal-hal seperti misalkan menegakkan hukum, rajam, potong tangan, cambuk, ini dikecualikan. Kalau ini kan demi untuk menegakkan hukum. Atau misalkan siapa? Istri nusyus misalkan, boleh mukul? Istri nusyus, istri membakar, boleh mukul? Boleh, asalkan bukan pukulan yang apa? Yang melukai, kan seperti itu. Kalau ini kan dikecualikan, illa an yujahida fi sabilillah atau illa an yadhriba fi sabilillah. Rasulullah SAW tidak pernah didapati mukul sekalipun, kecuali ada alasan yang benar. Beliau pernah duel sama Abu Lahab. Waktu itu karena dia pertama petenteng dia datang. Akhirnya waktu itu dia manggil Muhammad. Akhirnya Sayyidatina Khadijah istri beliau itu mengatakan biarkan saja, biar saya yang keluar. Karena biasanya laki-laki kalau melihat perempuan mestinya dia itu apa? Tidak berani untuk melakukan tindakan yang melewati batas. Tapi begitu Sayyidatina Khadijah keluar, kemudian dia mana suamimu Muhammad? Akhirnya diomel-omel siapa Sayyidatina Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW keluar. Akhirnya apa? Akhirnya duel sama siapa? Duel sama Rasulullah. Akhirnya kakinya baginda itu tepat di lehernya siapa? Sebetulnya kalau dibunuh saat itu apa? Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini baru kita pemanasan. Nah, ada pengecualian secara khusus. Walau daraba khadima walau mar'ah. Secara khusus lagi Rasulullah tidak pernah mukul pembantu dan tidak pernah mukul perempuan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lembut tangannya itu betul-betul lembut. Dan memang tidak pernah tangan itu mendarat. Bahkan saat mungkin secara syar'i itu boleh untuk beliau memberikan pelajaran. Contoh misalkan Sayyidatina Aisyah itu pernah beliau kedatangan satu paket dari istri Nabi yang lain. Karena kebetulan Sayyidatina Aisyah kan agak pencemburu orangnya ya. Akhirnya beliau begitu dibuka pintu ternyata ada paketan datang dari istri Rasulullah yang lain. Akhirnya diterima oleh baginda, oleh Sayyidatina. Kemudian tatakan tadi atau bejana tadi itu sambil bergetar tangannya. Dia tahu gantian Nabi itu digantian saya, ngapain dia kirim-kirim makanan ke sini? Itu kata siapa? Sayyidatina Aisyah. Kemudian sampai bejana itu apa? Jatuh dan pecah. Akhirnya Sayyidatina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang aku harus berbuat? Apa yang sudah pecah? Kamu harus ganti. Padahal mungkin di saat itu mungkin berhak secara syar'i untuk kita kasih apa? Ya, paling nggak mungkin disentuh gitu.
kamu itu salah. Tapi Rasulullah SAW terhadap perempuan begitu sangat lembut dan tidak pernah berani untuk ngomong. Nah, ini bapak saya menjadi pertanyaan kita. Kata para ulama membicarakan hadis berikut, sebetulnya pengecualian dari dua kelompok ini itu sebetulnya sudah cukup dengan redaksi yang pertama atau penggalan yang pertama. Rasulullah tidak pernah memukul siapapun tanpa menyebut pembantu dan perempuan, itu sudah cukup. Tetapi kenapa disebut di sini pembantu dan perempuan? Kenapa? Karena perempuan itu makhluk yang lemah. Tapi kenapa Pak suami itu banyak memukul siapa? Istri. Makanya bapak saya sebagai pengingat diri, alarm hadis ini bahwa kalau bahasa ulama itu begini ya. Wal ihtiyaju ila dharbi huma ta'diban. Karena kita punya alasan untuk memukulnya secara sudut pandang mendidik. Tetapi seringnya kita itu terjebak ketika memukul untuk niatan mendidik tetapi kelewat batas. Akhirnya memukul sampai tulang orang patah. Sampai pipi orang apa? Memar. Kemudian kita bilang apa? Saya minta kamu untuk taat. Gimana bisa ditaati sementara dia memukul itu tidak dengan taat kepada saya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara khusus pembantu dan perempuan, karena perempuan itu makhluk lemah. Maka bapak saya mungkin nasihat juga buat Sultan bahwa kita yang belajar ini mesti orang yang pertama kali untuk merasakan lembutnya tangan itu siapa? Keluarga, terutama ini siapa? Anak-anak muda. Ada yang belum nikah, rupanya. Ya, ini salah satu parenting rumah tangga ini. Jangan sampai mudah untuk memukul siapa? Istri. Ya, karena laki-laki itu dia punya ayat pamungkas itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin di atas siapa? Perempuan. Akhirnya menggagahi orang-orang itu. Salah dikit plan, salah dikit plan, kan gitu. Ya kalau itu dilakukan sama orang-orang yang tidak belajar. Tapi kadang-kadang sedihnya kita itu dilakukan sama orang-orang yang sudah belajar. Boleh kita ngomong begitu apa saya? Ya karena memang ada orang seperti itu. Maka hadis ini bisa kita tarik sebagai benangnya, bahwa kita butuh yang namanya bukan sekedar teori, tetapi kita butuh yang namanya aksi dan mengamalkan dari teori itu. Sayang sekali sudah banyak ilmu yang kita mungkin sampai kasus-kasus yang banyak yang terjadi. Saya enggak kalau orang yang enggak pernah belajar itu enggak ada urusan kita misalnya. Kalau itu memang orang jauh dari belajar. Kalau yang banyak belajar saja itu tidak terjamin, apalagi yang orang jarang-jarang belajar. Ngaji itu sudah dapat pahala, tinggal sisanya sedikit untuk apa? Untuk memperbaiki di sisi pengamalan, supaya betul-betul ilmu itu terwujud menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, karena memang kita tuh seperti itu, mengumpulkan banyak informasi, tetapi kadang lemah di dalam pengamalan. Sampai ada istri melapor, Ustaz, suami saya ngaji itu tapi mudah mukul, ringan tangan dan segala macam. Nah ini wala daraba khadima wala marah, tidak pernah mukul siapa? Perempuan. Maka lemah sekali kalau perempuan itu duel sama siapa? Duel sama perempuan, duel sama istrinya. Ada laki-laki dipukul sama perempuan? Oh banyak. Sekarang kekerasan rumah tangga itu bukan hanya laki-laki yang mukul, perempuan juga ikut ikut mukul. Wah itu lebih laknat lagi tuh. lebih laknat lagi tuh, perempuan mukul siapa? Suaminya. Yang kita sangat tekan supaya laki-laki itu, kita sebagai suami ini untuk memahami hak-hak dan kewajiban, bahwa ketika ada alasan syariat pun itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apakah bapak saya himbauan bahwa ilmu yang kita pelajari, ibadah yang berproses, hendaknya itu menjadi memunculkan amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan yang baik. Alhamdulillah kita sudah punya asas dan asal yang bagus.
Asas dan asal yang baik. Secara spesifik misalkan contoh saja, ketika Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari apa? Kekejian dan kemungkaran. Tetapi kadang-kadang kita masih jauh dari norma itu. Dan bahkan mungkin kalau dari sisi perfeksitas, ibadahnya perfect banget gitu. Secara zahirnya luar biasa. Tetapi kenapa dalam realitasnya itu belum terwujud dari nilai-nilai itu? Kan menjadi pertanyaan tersendiri, apa memang sholatnya yang salah atau memang orangnya yang salah gitu. Padahal secara perfeksitas tadi kita katakan sudah sangat sempurna dari sisi apa? Zahir. Ya, kalau sultan itu lihat, dan ini juga menjadi apa? Tantangan kita ke depan, Bapak saya. Kadang hari ini kita banyak menyimpan informasi ilmu, tetapi tidak terwujud menjadi pengamalan yang bagus. Asasnya sudah baik, tetapi cabangnya kurang bagus. Ya kadang terlalu banyak dari sarang laba-laba yang menutupinya. Akhirnya mungkin akar yang tadi bagus ini tidak mampu untuk aktif untuk memberikan cabang-cabang yang baik. Ya, yang spesifik saja seperti tadi sholat. Semakin sholat kadang-kadang mesti kita harus apa? Baik. Kalau sultan lihat, itu ada 2 poin yang harus diperhatikan. Pertama, kurang memaknai dari makna-makna yang dipelajari, khususnya di dalam sholat. Kurang memaknai dari bacaan-bacaan yang dibaca. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah, hiasan yang paling indah di dalam sholat itu apa? Khusyuk. Kadang-kadang apa yang kita ucap itu kadang-kadang pikiran kita beda dengan apa yang kita ucap. Mestinya harus sama, selaras dengan hati, dengan apa? Lisan. Tapi begitu Allahu Akbar, Alhamdulillah, tapi pikiran kita kemana-mana. Ya gimana bisa mengharapkan sholat ini untuk apa? Untuk kuat, untuk memperbaiki itu. Sebetulnya bukan tentang sholatnya sebenarnya. Bukan tentang sholatnya. Sultan itu ada bahasan di tentang sholat. Kalau kita memaknai atau memahami saja dari bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat itu sudah cukup sibuk kita untuk sholat. Dan itu sudah sangat-sangat sibuk untuk kita untuk memancing diri untuk khusyuk. Ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa Quran itu intinya ada dalam surat Fatihah, dan surat Fatihah itu ada intinya di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Sultan mencoba baca di tafsir beliau itu dan tafsir yang lain. Ternyata kalau boleh Sultan nambah itu bahwa Al-Quran itu intinya ada di mana? Surat Fatihah. Dan Fatihah itu intinya ada di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat berapa itu? Ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu intinya di mana? Di Iyyaka na'budu. Karena itu inti, la ilaha illallah, itu tauhid. Dan inti dari Iyyaka na'budu itu ada di iyyakanya, hanya kepadamu. Itulah kenapa menjadi pembicaraan kan? Mestinya struktur katanya na'buduka, tetapi Allah Ta'ala memajukan objeknya ke depan menjadi apa? Iyyaka na'budu. Dan kalau boleh Sultan lagi tambah, inti dari iyyaka itu ada di na'budunya dan nun yang ada di na'budunya. Na'budu itu apa artinya? Kami menyembah. Jadi kalau boleh Sultan untuk mengantarkan dari perjalanan spiritual yang ada di dalam surat Fatihah itu, kalau kita buka ada lagi penutupnya, kita buka ada lagi tutupnya, kita buka ada lagi tutupnya. Nah, jadi jangan sekedar kadang kita baca tetapi juga kita nggak memahami dari apa bacaan. Kadang kita belajar tetapi kita nggak memahami isi dari apa ilmu itu secara makna yang bisa kita maknai. Mungkin agak sedikit serius di sini. Ya, karena itu kita lihat dari pengamalan siapa? Rasulullah SAW. Yang mestinya kita sebagai pembelajar ini, keluarga kita yang pertama kali untuk merasakan lembutnya tangan itu. Jangan sampai lembutnya lisan justru orang lain yang mendapatkan, tetapi keluarga di rumah itu apa dibentak-bentak. Kan begitu bahasanya seperti itu. Yang tadinya mestinya mungkin sampai ada orang bertanya, dia rajin kok sholat, dia rajin kok belajar gitu. Nah, di mana masalahnya? Mungkin seperti tadi. Mungkin kurang memaknai dari apa isi yang ada. Sultan sudah baca na'budu. Kenapa Sultan mengatakan nun itu intinya? Ternyata kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, na'budu itu kan artinya kami menyembah, Bapak saya. Itu kalau antum maknai kami menyembah. Ketika kita baca ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Yang ngomong banyak orang atau satu orang?
Yang baca ayat ini ketika sholat, iyyaka na'budu. Kalau sholat berjamaah banyak, tapi kalau sholat sendiri bilang iyyaka na'budu, selaras nggak sama fungsi dari nahnu itu? Selaras nggak? Nahnu itu artinya apa? Kami. Antum sholat sendiri, cocok nggak mengucapkan kami? Mestinya antum itu mengatakan apa? Iyyaka a'budu. Tapi kenapa Allah Ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir, beliau mulai dari teoritis pertanyaan. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan dhamir nahnu? Kami menyembah. Satu, memang nahnu itu mengkonfirmasi arti untuk jamak, banyak orang. Kemudian kedua, tetapi gak cocok kalau tadi sholat apa? Sendiri. Kemudian nahnu itu bisa berarti pengagungan Bapak saya. Nah, untuk pengagungan pun cocok gak untuk sholat? Antum misalkan datang sholat, kemudian mengagungkan diri di hadapan Allah, cocok atau enggak? Nahnu, kami, dengan kalimat apa? Pengagungan. Maka kata Imam Ibnu Katsir, gak mungkin kalau tidak dari dua yang dimaksud itu pasti ada yang diinginkan oleh siapa? Oleh ayat berikut. Nah, aspek yang seperti ini itu Bapak saya. Kadang bukan kita nggak tahu maknanya, tetapi kurang memaknai dari maknanya. Bukan tidak tahu ilmunya, tetapi kurang memaknai dari apa? Ilmu. Akhirnya sulit untuk mendapatkan khusyuk dan sulit mendapatkan hasil dari ibadah-ibadah itu. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, itu konfirmasi. Nahnu itu konfirmasinya apa? Tawadhu. Ketika kita mengucapkan nahnu, itu apa? Tawadhu. Seolah-olah ketika kita sholat itu mengatakan, ya Allah, saya ini satu di antara kami apa? Semua. Menyelipkan satu ibadah yang menurut kita sempurna atau kurang. Contohnya, kalau misalkan orang nyetor jawaban ke gurunya misalkan, lebih baik mana Bapak saya? Diperiksa bukunya satu persatu, atau dia itu ngumpulin banyak orang kemudian diantar ke depan? Mana lebih selamat? Ngumpulin banyak orang supaya buku kita nggak terperiksa dengan apa? Dengan detail. Seperti itulah maknanya kata para ulama. Dan sekaligus nun ini mengkonfirmasi bahwa sholat itu memang lebih baik didirikan dengan cara apa? Sholat berjamaah, supaya pas dengan pengucapan iyyaka na'budu. Benar kalau kita lagi sholat apa? Berjamaah. Tetapi yang paling besar kata para ulama bahwa nun ini itu mengkonfirmasi dari ibadah personal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingin mengkonfirmasi nilai-nilai lebih besar dari itu, nilai sosial. Suami kepada siapa? Keluarga, dan juga kita sebagai orang yang bermasyarakat. Sampai ulama-ulama itu membawa contoh, kalau orang sholat jamaah misalkan, dia kan dia kurang itu pahala sholat jamaahnya kalau dia sholat kemudian bawa bawang atau apa? Bawang putih atau bawang merah, ya kan? Malaikat itu nggak mau dekat kan sama orang yang sholat kemudian dia masih tersisa bawang merah atau bawang putih. Dan itu kata para ulama kita itu bahwa ini konfirmasi. Kalaulah dengan bau bawang itu menyakiti orang yang ada di samping, ternyata pahala sholatmu itu tidak mampu untuk mengcover itu, itu kan harus apa? Harus kita berarti bahwa ketika kita beribadah itu ada nilai-nilai yang muncul. Yang kedua, salah satunya tadi sebagai seorang pemimpin rumah tangganya, yang mestinya keluar kelembutan. Kalau misalnya kita masyarakat ketawadhuan, maka orang semakin dia sering sholat, mestinya dia semakin tawadhu. Tapi kalau misalkan semakin dia sholat kemudian semakin apa? Pongah, semakin sombong, ini memang ada bermasalah memang. Kurang memaknai dari apa? Kurang memaknai dari hal-hal yang seperti tadi. Akhirnya dia menjadi orang seperti itu. Maka kita tangkap di sini Bapak saya satu benang merah bahwa menunjukkan Rasulullah SAW orang yang sangat mengamalkan ilmunya. Secara khusus tidak memukul pembantu dan tidak memukul siapa? Perempuan. Yang memang dua kelompok ini dikhususkan secara khusus karena dua alasan tadi. Makhluk lemah, kemudian kedua, yaitu ada alasan untuk kita mukul, tetapi beliau tidak melakukan itu. Nah, dikecualikan dari anak Bapak saya, kata pensyarah hadis. Di sini tidak dikhususkan untuk anak. Nah, pertanyaan sultan sekarang. Kalau anak itu hukum asalnya dipukul atau tidak? Dipukul atau tidak? Dipukul. Ahlan, cakep. Itu yang benar. Rasulullah SAW mengajarkan kalau anak itu 10 tahun
kemudian dia nggak mau sholat, harus untuk apa? Dipukul. Karena hukum asal anak itu dia dipukul untuk memberikan apa? Pendidikan. Beda dengan pembantu dan perempuan, hukum asalnya tidak dipukul dan lebih baik untuk ditinggalkan. Kalau bahasa-bahasa para pensyarah itu, fadharbuhuma jaza bi syartin, ay fadharbuhuma wa in jaza bi syartin fal aula tarku. Meskipun memukul keduanya dengan syarat, tetapi meninggalkannya itu lebih baik. Berbeda untuk anak, lebih baiknya untuk apa? Dipukul. Kenapa? Makanya dulu orang-orang tua kita itu luar biasa bahasanya. Pendidikannya itu pendidikan yang paling berhasil itu. Antum-antum sekarang ini bisa cepat berubah, cepat kenal kebaikan. Itu hasil dari taatan orang tua dulu ya. Anak-anak hari ini la ilaha illallah, bagian dari bencana besar anak-anak hari ini. Apalagi mungkin ada parenting pendidikan juga kelewat batas kan. Ada namanya pendidikan tanpa apa? Memukul. Akhirnya begitu nasihatin anak cuma dari jauh, nah jangan. Padahal kadang dia ganggu orang. Ya, ambil anaknya, kemudian sentuh. Kan enggak mesti juga mukul juga dalam arti sampai patah tangannya, kan enggak mesti. Ambil tangannya, kemudian tepuk pundaknya, kamu jangan gitu. Ini kadang anak ini biarin seperti itu, ganggu orang sholat dan segala macam. Nah, jangan. Anak itu dia harus tahu batasan. Kapan orang itu lembut, kapan orang itu apa? Tegas. Dan seorang ayah dia harus menampakkan itu. Jangan sampai nanti ayah ini di depan anaknya itu tidak ubah hanya seperti apa? Orang lucu gitu. Enggak marahnya juga lucu, marahnya juga apa? Lucu. Akhirnya anaknya enggak ngerti kapan ayahnya tegas, kapan ibunya tegas, enggak ngerti. Pokoknya tahunya ibunya itu apa? Lucu aja, ayahnya itu apa? Lucu. Dan itu keluar dari apa? Prinsip sunnah. Ya, tapi enggak kalau sekolah ustaznya beda kalau sekolah. Paling tidak guru itu dia harus rajin untuk pegang pundak anak murid. Jangan. Ya enggak mesti juga harus apa? Pek gitu kan? Nah, gitu. Karena sentuhan tangan itu besar saya. Sentuhan tangan itu besar. Dan hari ini itu menjadi problem kita. Ya semoga kita diberikan anak-anak yang apa? Berbakti kepada siapa? Kedua orang tua. Hari ini la ilaha illallah anak-anak kita itu. Pokoknya dengan alasan apa? Kebebasan. Akhirnya seolah-olah dia berhak untuk durhaka kepada siapa? Orang tua. Terutama dalam hal masalah bapak saya. Dalam masalah jodoh biasanya itu. Anak-anak biasanya dengan alasan bebas untuk apa? Memilih jodoh, akhirnya apa? Dia padahal kalau dalam fikih Islam, orang yang belum nikah, gadis atau apa? Bujang, itu wajib orang tua itu boleh untuk mengintervensi untuk pemilihan siapa? Anak-anak. Saya belum nikah di sini. Ini parenting gratis didapat ini. Ya, karena apa namanya? Karena ada anak-anak itu punya pandangan seperti ini. Disclaimer di kita. Ada sebagai bahasan gitu. Karena ada anak-anak itu memandang bahwasanya kalau itu pilihannya itu apa? Harus orang tua kalau untuk gadis itu boleh untuk apa? Mengintervensi. Beda kalau janda apa? Kalau janda apa? Enggak apa karena itu sudah apa? Pilihan. Dan berapa banyak anak durhaka karena masalah menikah dan masalah istri, dan dia durhaka kepada siapa? Kedua orang. Nah ini pengecualian ini dapat kita serap ilmu dan pelajaran-pelajaran di situ. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasira. Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah membela diri sekalipun. Kita azan. Saya masih ada waktu setelah azan? Ayo, ada waktu.
Kita sempurnakan sedikit hadis berikut Bapak saya. Kita rujuk dengan ini. Masih datang dari Sayyidina Urwah dan Sayyidina Urwah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasira min mazlamah ay mazlimah. Kata Sayyidina Aisyah, aku tidak pernah. Kalimatnya ra'aitu. Ra'aitu biasanya kita terjemah apa Bapak saya? Tidak pernah. Ma ra'aitu. Tidak pernah melihat? Enggak, kurang pas. Aku tidak pernah mengetahui. Itu lebih pas. Karena kalau melihat itu makna awal terkonfirmasi itu pakai apa? Pakai mata. Dan itu bahasa itu nazar. Yanzuru nazar. Itu pakai apa? Pakai mata. Tapi beda kalau ra'a. Yura'i ru'yah. Kalau ra'a ini dia mengetahui. Jadi kalau boleh kita katakan ini makna lebih dakik, lebih dalam. Kata Sayyidina Aisyah, tidak pernah aku lihat pakai mata, juga tidak pernah aku dengar dari cerita siapapun. Karena beliau juga punya banyak siapa? Istri. Yang barangkali mungkin itu enggak beliau peroleh mungkin dari Rasulullah saja. Jadi mungkin sama istri lain. Ini betul-betul meniadakan. Aku tidak pernah melihat atau tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW muntasirah. Muntasirah ini apa? Membela diri. Min mazlimah atau mazlamah. Dari kezaliman pun atau kezaliman satu. Jadi kalau beliau itu dizalimi memang tidak pernah membela diri. Selama itu masih terkait dengan dirinya. Makanya kata para ulama membahas apa kata mazlamah ini. Mazlamah ini bisa dibaca dua. Mazlimatun atau mazlamatun. Bisa pakai fathah, bisa pakai kasrah. Dan itu bisa artinya kezaliman. Tetapi mazlimah itu mengkonfirmasi lebih spesifik. Kalau mazlimah itu pakai apa? Kasrah. Ini dimaknai oleh mereka itu para ulama kita ma taqbuhu minaz zalim wa huwa ma ukhidha minka. Sesuatu yang kau tuntut dari orang yang berbuat zalim kepadamu yang dia ambil darimu. Bahkan di sini disebutkan di sini min ajli ma ukhidha wa nila min ma'sumin udwana, yang dia ambil secara paksa. Itu kalau kita maknai mazlimah. Dan ini bisa berbentuk semua hal, fil badan, bisa berbentuk fisik, awil irq, bisa berbentuk kehormatan, awil mal, bisa berbentuk harta, awil ikhtisas atau hak-hak istimewa. Intinya kalau masih terkait dengan pribadi Nabi kita Nabi Muhammad, itu beliau tidak pernah membalas. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak? Seperti tadi Bapak saya, ketika beliau itu ada kesempatan membalas itu tetap bertahan diri selama masih hak berupa hak diri. Tetapi berbeda kalau sudah menyangkut batasan-batasan Tuhan. Makanya itu Sultan pernah baca surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah dan surat Al-Kausar. Itu Allah kutub di surat Al-Kausar dengan mengatakan
inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya dia pembencimu lah Muhammad yang apa? Terputus. Terkonfirmasi juga di surah Al-Bayyinah itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Menjadi pertanyaan tafsir itu Bapak saya. Kenapa Allah mendahulukan ahlul kitab dari orang apa? Musyrik. Kenapa Allah tidak mendahulukan musyrik daripada ahlul kitab? Kalau untuk nisbah Tuhan yang diyakini Tuhan itu sebagai Allah, dari nisbah itu mestinya yang paling lebih apa ya, yang lebih kecil kemudaratannya orang musyrik atau orang Yahudi? Yang lebih kecil orang musyrik atau orang Yahudi? Orang siapa? Kalau Yahudi itu kan masih percaya siapa? Allah. Cuman dia mengatakan bahwasanya Tuhan itu punya anak namanya siapa? Uzair. Nasrani juga dia masih percaya Tuhan itu siapa? Allah. Tetapi Allah itu punya anak namanya siapa? Isa. Nisbahnya dengan orang musyrik lebih berbahaya siapa kalau untuk Tuhan gitu? Musyrik atau Yahudi? Musyrik kan mestinya begitu. Karena musyrik ini sama sekali membatalkan itu. Karena dia percaya sama berhala sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dan dia sembah itu gitu. Tetapi kenapa Allah mendahulukan siapa? Yahudi. Yang nisbah Yahudi kepada Tuhan itu enggak sedahsyat siapa? Orang musyrik. Ini kata para ulama ternyata bahwa Allah mendahulukan hak Muhammad dari hak diri. Saat ketika Nabi Muhammad mendahulukan hak Allah atas hak siapa? Diri. Makanya ketika inna syani'aka huwal abtar sebagai penutup kemudian datang surat apa? Al-Kafirun. Kata para ulama, peletakan surat ini itu tidak kosong dari makna. Karena kalau kita kumpulkan dari surat Al-Duha, kemudian ditutup dengan surat apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan karunia yang banyak wahai siapa? Muhammad. Dan itu kalau kita hitung dari Al-Duha, itu karunia semua isinya Bapak saya. Allah ingatkan. Kemudian setelah karunia itu ada, datang Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Karena karunia itu sudah aku berikan secara banyak, sekarang aku tuntut dari Muhammad pembelaanmu untuk saya. Karena saya sudah bela engkau. Inna syani'aka huwal abtar. Ini kan konsep yang namanya konsep timbal balik. Anda ingin diperhatikan sama Tuhan, dan kita itu juga harus perhatikan dengan batasan siapa? Allah. Jangan sampai kita besar omong minta, tetapi tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan tingkah laku. Kan kita begitu kita berproses dengan Tuhan gitu. Kadang kita minta, begitu sekali kita berdoa harus dikabulkan sama siapa? Sama Tuhan. Padahal 10 kali kita dipanggil sholat, enggak pernah itu datang secara apa? Secara disiplin. Tapi kalau sudah soal minta, selalu pokoknya detik itu dikasih sama siapa? Ya, intinya apa namanya kalau di riwayat hadis itu apa? Fazillah ya. Engkau jaga Allah akan apa? Allah akan jaga. Maka itu salah satu hikmah kata para ulama. Kenapa ahlul kitab didahulukan dari siapa? Musyrik. Mestinya dia harus diakhirkan. Ternyata memang permusuhan ahlul kitab itu lebih dahsyat kepada siapa? Rasulullah daripada siapa? Orang-orang musyrik. Maka hak Rasulullah didahulukan. Intinya yang ingin kita tegaskan di sini Bapak saya, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW itu beliau tidak pernah membalas kezaliman sekalipun. Makanya pernah beliau waktu itu melihat Abu Bakar, tiba-tiba ada orang datang mencerca Abu Bakar di depan, dicerca. Rasulullah SAW diam aja melihat, dan Abu Bakar juga diam. Dicerca, dimaki karena beliau masuk apa? Islam. Tapi begitu Abu Bakar sepertinya seperti kata orang awam, sesabar-sabarnya orang itu pasti ada akhir dari apa? Kesabaran. Akhirnya ya mestinya kan juga Abu Bakar mungkin dia harus melakukan klarifikasi. Akhirnya beliau melakukan klarifikasi, membalas dari cercaan itu. Akhirnya Rasulullah pergi. Begitu sudah selesai, tenang semuanya Bapak saya. Akhirnya Abu Bakar menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi ketika aku dicaci, dimaki sama orang itu, kemudian aku diam ya Rasulullah, engkau ikut diam. Tetapi begitu aku mulai untuk apa? Membela diri, justru engkau apa? Apa kata Rasulullah? Karena tadi selama engkau diam, itu malaikat yang balik untuk apa? Memaki orang-orang. Didoakan keburukan sama mereka, didoakan kehancuran sama mereka. Tetapi ketika engkau mulai untuk membela diri, malaikat berhenti untuk apa? Anda yang ingin membalas sendiri atau
Allah yang ingin membalas. Allah yang paling indah. Dan itulah didikan agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masuk lima masuk lama. Nah, kecuali dalam hal-hal yang apa? Yang melanggar batasan-batasan Allah. Wa ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ma'thaman. Ai kama qala Rasulullah, dan beliau tidak dihadapkan dengan dua pilihan kecuali beliau akan memilih yang paling mudahnya untuk beliau dan untuk umat. Antara yang haram dengan yang halal, maka beliau akan pilihkan apa? Halal. Antara yang wajib dengan yang sunnah, maka beliau pilihkan yang apa? Sunnah. Alhamdulillah. Makanya agama ini apa? Mudah. Dihadapkan dengan dua hal yang berat, dua hal pilihan, maka Rasulullah akan memilih yang paling apa? Paling ringan. Itu bisa kita bahas apa saja. Bahwa apa namanya? Rasulullah SAW tidak pernah membalas dendam atau apa? Membalas kezaliman sedikit pun. Tetapi beliau juga tegas dalam batasan-batasan yang itu melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya begitu, fa idzan tuhika min ma'arifillah syai'un kana min asyaddi fi dzalika ghadaba. Kecuali dalam perkara-perkara yang dilanggar batasan-batasan Allah, maka beliau didapati orang yang paling marah untuk itu, untuk membela hak siapa? Hak Allah Subhanahu. Maka semoga dari tadi apa yang kita sebutkan, kelembutan, kesabaran, kelapangan hati, dan juga akhlak yang bagus, yang baik, ini semoga terkumpul pada diri kita dan bisa kita pelajari dan bisa kita ambil. Amin. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Ada Bapak? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kepada kami. Kalau boleh kami katakan bahwa dari uraian Ustaz tadi ini tidak jauh dari sikap ahli Rasulullah SAW. Artinya bahwa Rasulullah itu pernah mengukur sayang kepada perempuan dan juga tidak ada perasaan dendam, yaitu kalau dari saat ini tidak pernah membalas akan memaafkan. Menjadi pertanyaan kami singkat saja, bagaimana sikap terbaik agar diri kita itu tidak ada perasaan tersimpan dalam hati kita di sendiri, bisa kita oleh orang lain seperti sikap Rasulullah SAW. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawafal itu ada sifat namanya tawafal. Tawafal itu memilih untuk tidak mau tahu urusan-urusan yang bisa mengantarkan kepada sakit hati. Terutama mungkin kalau dengan orang mungkin kayaknya bisa. Dia pindah perumahan aja udah jauh kita. Tapi repotnya itu udah satu perumahan, kan kita juga sholat bareng di mana? Di masjid. Ya Allah, mau saf bersama. Aduh, kemarin habis debat masa begitu kan. Itu kayaknya taghaful itu apa ya? Berusaha untuk cair, berusaha untuk seolah seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi ini memang berat menurut saya. Makanya orang yang seperti ini itu istimewa. Ya bukan karena kita nggak pernah bermasalah menurut saya. Dulu antara Muawiyah dengan Ali misalnya, itu pernah ada orang datang pihak ketiga untuk manas-manasin di telinganya Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Ali ketika ditanya, kami itu persisihan dengan mereka, sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, itu hanya masalah dunia. Sementara agama kami ini tetap apa? Sah. Persisihan itu apa? Saya diberikan dalam masalah dunia atau masalah agama? Masalah apa? Masalah dunia. Karena masalah dunia itu bisa kita damai sebetulnya. Asalkan hati itu terus untuk apa? Dididik untuk apa? Bisa bertahan. Itu bisa. Tawaful tadi tidak ingin banyak tahu lah dengan orang yang apa? Terkait dengan diri kita. Ya ketemu senyum, salam. Kalau misalkan banyak berbicara menimbulkan lagi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam hati, ya sudah. Cukup say hello saja. Yang penting kita sudah mengucapkan salam, dia jawab salam, ya khalas. Kemudian kita pulang daripada mungkin nanti panjang-panjang di situ, lagi ada debat gitu kan. Seperti itu. Sultan tadi katakan tawaf, berusaha untuk apa? Seolah seperti tidak terjadi apa. Nah ini vitamin untuk apa? Untuk
kalau Ali itu bisa satu saf di dalam sholat berjamaah bersama siapa? Bersama Muawiyah. Ya masa kita nggak bisa? Dan itu sering terjadi dalam hal seperti itu. Jangan sampai masalah-masalah duniawi justru yang membuat retak masalah agama. Mereka dulu itu saya boleh mereka itu bertarung untuk mengambil kekuasaan. Tetapi di sholat jamaah mereka bertemu antara kelompoknya Muawiyah, kelompoknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Mereka bersaf bareng sholat berjamaah. Tapi kalau masalah diskusi nanti di luar bagaimana yang terbaik, itu masalah-masalah diskusi. Makanya kalau mereka benar dapat pahala 2, ya kalau mereka salah dapat pahala apa? 1. Tapi tidak membuat mereka lalu menjadi agama itu menjadi terpecah seperti itu. Nah kita mengingat seperti itu. Di saat mungkin kita ada hal kita pernah ada masalah, nggak ada alasan untuk kita nggak bisa duduk bersama untuk ngaji, untuk ngesah bersama di sholat berjamaah. Ya kalau mungkin selesai sholat ya udah assalamualaikum, balik lagi pulang cari siapa keluarga. Ya udah khalas ketemu di pintu salim, ya sudah assalamualaikum. Ya udah sholat apa berjamaah, tawaful, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Tapi memang ada perkara-perkara yang dikecualikan oleh para ulama. Contoh misalkan klarifikasi ketika itu terkait dengan kehormatan. Jika memang mudaratnya lebih besar, ya kalau itu harus kita klarifikasi. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, itu orang-orang yang pernah menzalimi dan menganiaya nama baiknya, apakah engkau maafkan? Kata Syekhna, aku akan maafkan orang-orang yang menganiaya aku dari kalangan orang-orang yang tidak tahu. Tetapi kalau orang-orang yang sudah dia tahu dan dia sengaja untuk menyobek kehormatan itu, saya akan tuntut sampai hari kiamat. Tetapi tidak melakukan reaksi persis seperti siapa? Rasulullah SAW. Tinggal nanti hak dan kewajiban itu akan dikembalikan oleh siapa? Oleh Allah. Kalaulah tanduknya kambing yang pernah dipatahkan oleh kambing yang lain itu akan dikembalikan, maka hak-hak orang yang pernah diambil itu tidak akan hilang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pembalas atau pelindung yang paling baik itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kepada saya? Ahlan. Tafadhol Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan saya dalam lindungan Allah. Amin Pak ya. Ustaz, mungkin tadi terkait Ustaz juga singgung terkait parenting Ustaz. Sikap Rasul yang begitu sabar kan Masya Allah Ustaz. Mohon bimbingannya gimana sebagai orang tua itu kita bisa memberikan pendidikan ke anak-anak kita ketika nanti mereka di sekolah bergaul dengan banyak teman-teman yang mungkin terjadi singgungan dan terlebih lagi apalagi jika kita adalah seorang perempuan gitu ya, mungkin sensitivitas bahasanya itu lebih sensitif. Jadi bagaimana dia bisa sabar dan mencontoh sikap Rasul itu sebagai orang tua, nasihat apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, Ustaz? Terima kasih. Mungkin panjang mungkin ya. Kebersamaan ayah dengan keluarga itu paling dibutuhkan. Sentuhan-sentuhan hangat orang tua. Makanya saya alhamdulillah syukur ya sudah punya pekerjaan, ya sudah sibuk dengan pekerjaan. Kemudian sisa dari waktu itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk melayani keluarga. Ini la ilaha illallah. Kadang berangkatnya itu anaknya masih tidur, nanti pulang kerja juga anaknya sudah tidur. Sedih gitu. Akhirnya kebersamaan dengan keluarga itu apa? Ya rusak dengan suasana-suasana seperti ini. Padahal mungkin secara kemapanan mungkin meskipun nggak terlalu mapan, tetapi cukup mungkin kalau untuk makan cukup. Maka orang tua harus memahami dirinya itu punya tanggung jawab besar di pundaknya itu untuk menjadikan anak-anak ini menjadi estafet selanjutnya untuk memeluk agama Islam, melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya saya nggak nyuruh antum untuk berhenti kerja, jangan takut untuk itu. Silakan kerja saja. Ya, nyari nafkah, rezeki yang halal. Tapi maksud saya juga jangan sampai dengan pekerjaan itu akhirnya mencuri banyak hal dari momen-momen besar bersama keluarga.
terutama mungkin istri yang mungkin mesti harus diingatkan oleh suami rindu, seorang suami yang mungkin mendudukkan istrinya dibacakan ayat misalkan begitu, atau mungkin setelah selepas dari sholat subuh mungkin duduk dulu baca satu buku sama keluarga seperti itu, atau mungkin sama anak-anak, atau mungkin setiap waktu bisa untuk ini kalau enggak dengan pembantu ya pembantu lagi. Nah jangan sampai kalau kita sudah belajar ini memahami konsep bahwasanya orang tua juga ada namanya orang tua itu akan dituntut kelak di hari kiamat. Ya sabar dalam arti di wastabir alaiha itu ketika Allah menyuruh orang tua untuk bersabar kepada saya kepada anak-anak ketika mereka sholat. Ya sabar itu ya sudah kita ikuti cara siapa tadi Rasulullah SAW. Ada cara-cara yang tadi diajarkan, sentuhan-sentuhan misalkan kuat, misalkan mengantarkan pendidikan melalui melalui pukulan. Setelahnya juga sebagai orang tua jangan lupa setelah itu minta maaf kepada anak. Nanti kan komunikasi bagus. Bagaimana nanti anak ini memahami hal-hal itu. Dan itu enggak terbatas di situ. Orang tua juga mendidik asas fondasi seperti tauhid. Dan itu tidak hanya dibebankan kepada sekolah. Bahkan sekolah itu ya wasilah kalau bagi sultan itu bapak saya. Apalagi mungkin ada pernah nanya, Ustaz ini sekarang sekolah mahal gitu, gimana anak-anak kita? Sebetulnya dengan kita bawa anak itu datang ngaji, itu sudah mencukupi dari mendengarkan. Ya barangkali mungkin anak itu dia lihat satu ustaz, akhirnya dia kagum sama satu ustaz itu, saya ingin seperti dia. Atau mungkin dia belajar akidah, atau belajar tauhid, saya ingin seperti itu. Itu bahkan keberkahan di situ ada. Ya, intinya masih banyak alternatif lain sebagai orang tua memahami itu. Kemudian banyak yang terkait dengan itu, ngasih nama yang bagus, ngasih nama yang baik, kemudian pendidikan agama. Itu cara-cara berikut. Dan kalau misalkan ada yang mengeluhkan misalkan anaknya begini, kenapa Ustaz? Itulah hidup akhir. Setelah penciptaan itu mesti ada pembedaan derajat, itu mesti ada. Karena untuk mengisi dua kekosongan berikut. Itu kalau untuk pelajari isi Al-Quran itu enggak lepas dari konsep-konsep itu. Misalkan seperti di dalam surat apa itu, siapa yang hafiz di sini? Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum innallaha sari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Begitu ayatnya. Apa kata Allah? Wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardi. Dialah Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Penciptaan. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Setelah penciptaan itu ada pembedaan derajat. Karena memang demikian. Enggak ada orang istilah surga itu kemudian enak-enak misalkan begitu. Semua butuh apa? Perjuangan. Nah, perbedaan derajat ini ada mukmin, ada kafir, ada taat, ada maksiat, ada yang membangkang, ada yang taat, ada yang cepat, ada yang lambat. Pembedaan derajat-derajat ini liyabluwakum fima ataakum, untuk menguji kalian apa yang bisa kalian suguhkan, apa yang kalian bisa. Dan capeknya seorang muslim itu semua bernilai, senangnya seorang muslim juga bernilai, capeknya juga bernilai. Inna rabbaka sari'ul 'iqab. Sesungguhnya Tuhanmu itu apa? Sesungguhnya Tuhanmu itu amat cepat hukumannya. Ini untuk orangnya apa? Membangkang. Wa innahu laghafurur rahim. Dan Tuhanmu itu Maha Pengampun dan Penyayang. Untuk siapa? Untuk orangnya taat. Nah, kalau kita fahami konsep-konsep seperti ini, insya Allah orang itu akan sadar bahwa apapun yang diperoleh dalam rumah itu, anaknya mungkin begini, dia tidak akan pernah putus asa. Karena itu bagian dari apa? Bagian dari kewajiban itu. Dan perubahan itu, akhi, bapak saya, itu kadang kita nggak lihat sekarang. Wallah, kadang nggak kita lihat apa? Sekarang. Dulu ada ulama salaf, dan kita juga sebagai orang tua juga harus sejalan. Jangan sampai nanti orang tua pokoknya kamu sholat jamaah. Nah, kita juga orang tua itu juga bagaimana sebagai suri teladan yang baik untuk itu. Kamu jangan merokok, jangan seperti bapak merokok. Pokoknya kamu, tapi jangan merokok dari depan siapa? Anaknya nggak bisa yang begini, itu harus menempatkan suri teladan. Contoh yang apa? Contoh yang baik begitu. Jangan seperti bapak badang gitu. Pokoknya kamu jadi anaknya apa? Baik. Orang tua itu harus berupaya juga untuk berubah. Dulu salafus saleh itu dia puasa sunnah 40 tahun. Puasa sunnah berapa tahun itu? 40 tahun. Ditanya sama anak-anaknya, ya itu kenapa engkau bisa puasa sampai setua ini? Padahal engkau sudah uzur. Boleh untuk apa? Bahkan puasa wajib boleh untuk bayar apa? Fidyah. Apa kata ayahnya? Aku berharap dengan ketaatan ini, untuk baikmu masa depan. Jadi investasi terbesar orang tua itu amal saleh.
udah soleh. Itu jangan dianggap remeh begini-begini. Dulu ngaji. Kalaupun mungkin sekarang badangnya luar biasa anak-anak itu, tetapi siapa tahu dengan keberkahan orang tuanya yang soleh dulu, itu Allah kembalikan hati-hati anak itu. Ya kan nanti kita udah mati, kita juga nggak tahu keadaan anak kita bagaimana. Ketakutan orang tua itu kita mati, kemudian anak kita itu apakah dia masih sholat atau tidak, benar atau enggak? Iya. Tetapi dengan orang tua istiqamah di atas kebaikan, yakin saya anak ini pasti akan berada di bawah asuhan siapa? Allah. Makanya orang tua ya harus banyak juga memperbaiki diri. Ya semoga itu bagian dari kita untuk simpul-simpul itu kita ikat supaya nanti anak-anak ini yang akan mengambil alih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya semoga itu bisa menjawab. Nanti kita ketemu lagi kalau ada waktunya lain. Saya hadir semoga selalu diberikan kesehatan dan afiat. Nanti kita bisa berjumpa di pelajaran berikutnya kalau ada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.